الحمد لله الذي جعل لنا إليه طريقا وسبيلا وقام لنا على معرفته برهانا واضحا ودليلا وبعث إلينا محمدا عبد الله معلما ورسولا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه بكرة وأصيلا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته في كل وقت لعلكم تفلحون ولعلكم ترحمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral hadirin sedang salat Jumat rahimakumullah wa iyyakum. Puja dan puji mari kita sama-sama tujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Pujaan dan pujian ini tidak untuk ditujukan kepada manusia di posisi manapun. Karena sesungguhnya ketika kita memuja dan memuji manusia, dialah yang dipuja-puji itu bertambah kehebatannya. Tapi bagi orang yang memujinya tidak akan pernah mendapatkan manfaat sedikit pun. Namun ketika kita memuja dan memuji Allah, bukan Allah yang bertambah kehebatannya, karena Allah tidak akan pernah terpengaruh oleh makhluknya. Maka sesungguhnya ketika kita memuja dan memuji, mengagungkan nama Allah, kitalah yang akan diangkat oleh Allah, dijadikan manusia yang mulia. Karena sesungguhnya ketika kita merendah di hadapan Allah, maka Allah akan mengangkat derajat kita. Salawat ma'asalami semoga selalu tercurah ke hadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lewat mimbar yang mulia ini al-hakir al-fakir ila rahmati rabbi berwasiat dan mengajak kepada kita semua untuk meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Saudaraku, hanya itu saja kelak yang bisa kita banggakan di hadapan Allah. Hari ini berapapun harta yang kita miliki, setinggi apapun derajat dan kedudukan pada masa hidup kita di dunia, ketika tidak dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan, seluruhnya nol, tidak memiliki nilai apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan manusia kita boleh hebat, di hadapan manusia kita boleh terhormat, tapi di hadapan Allah ketika kita tidak memiliki keimanan dan ketakwaan, tak ada satupun yang ternilai dan akan dinilai oleh Allah kecuali ketakwaan kepada Allah. Inna akramakum indallah atqakum. Jangan khawatir ketika hari ini hidup terpuruk urusan dunia. Jangan khawatir ketika hari ini kekurangan rizki dari Allah. Akan tetapi khawatirlah ketika keimanan hilang dari diri kita. Khawatirlah ketakwaan lenyap dalam hati kita. Karena sesungguhnya berapapun harta yang kita miliki hari ini, kelak ketika kita kembali ke hadapan Allah, tidak ada satupun yang terbawa ataupun sengaja dibawa. Ma'asyiral hadirin sedang salat Jumat rahimakumullah wa iyyakum. Pada kesempatan Jumat kali ini izinkan saya dengan waktu yang sangat singkat ingin menyampaikan sabda Rasulullah SAW. Semoga hadis ini menjadi pemicu bagi kita, menjadi sebuah dorongan agar senantiasa kita melakukan ibadah dengan sungguh-sungguh dan hanya mengikuti anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
tentu apa yang disampaikan oleh Rasulullah berdasar kepada Al-Quran, dan seluruhnya yang disampaikan oleh Rasulullah tak ada satupun hal yang salah, karena sesungguhnya apa yang disampaikan ia seluruhnya berdasar kepada wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setidaknya dari hadis Abu Naim dari Al-Hakam Ibnu Umair ini menyampaikan kabar kepada kita tentang 5 hal dalam mengarungi kehidupan. Hidup sifatnya hanya sementara, dan kita seluruhnya akan kembali ke tempat yang dimana Allah ciptakan sengaja untuk kita. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali pernah memberikan catatan. Yang pertama, innamad dunya qad khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Dunia diciptakan untuk kalian. Seluruh dunia ini diciptakan untuk kalian, akan tetapi kalian tidak diciptakan untuk dunia, kata Rasulullah, melainkan wa khuliqtum lil akhirah, tapi kalian diciptakan untuk urusan akhirat. Dunia tinggal tempat kita hanya sementara, tempat mencari bekal. Maka oleh karenanya saya ingin sampaikan sabda Rasulullah SAW. Namun saya ingin memberi catatan kepada kita. Setelah hadis ini saya sampaikan, terserah Anda mau pakai, mau mengamalkan atau tidak, cuek bahkan kepada hadis Rasulullah, terserah. Karena saya berkewajiban menyampaikan, berkewajiban saling mengingatkan. Karena sesungguhnya hanya Rasulullah lah yang paling benar, hanya Rasulullah lah uswatun hasanah yang tak ada cacat sedikit pun. Maka apa yang disampaikan oleh Rasulullah tentu seluruhnya adalah benar. Yang pertama, hadis ini menyampaikan kepada kita, Rasulullah SAW bersabda, kunu fid dunya adiyafan. Poin yang pertama yang ingin saya sampaikan, pesan Rasulullah, jadilah hidup kalian di dunia seperti tamu. Ketika kita dinobatkan, ketika kita disebutkan oleh Rasulullah, dianjurkan untuk seorang tamu, maka yang pertama, tamu tidak akan pernah selamanya. Artinya hidup kita, kata Rasulullah, hidup kita tidak mungkin selamanya. Yang kedua, jika kita ditafsirkan sebagai tamu, maka tamu pasti pulang, tamu pasti kembali. Dalam kitab Irsyadul Ibad lil Ma'had ila Yaumil Mi'ad, karangan Abi Salman Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, ini bukan hadis tapi asarus sahabah. Asarus sahabah Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, ma asbaha ahadun kulla yaumin illa wa huwa dhaifun wa maluhu 'ariyatun fad-dhaif murtahilun wal 'ariyatu marduwatun. Kata Ibnu Mas'ud, tidaklah setiap manusia yang hidup setiap hari itu kecuali dia seperti seorang tamu, dan hartanya hanya pinjaman. Fadhaif murtahilun, jika dia tamu maka dia akan kembali, maka dia akan berlalu. Wal 'ariyatu marduwatun, hartanya, pinjamannya pasti harus dikembalikan. Lalu apa yang kita banggakan dalam hidup ini? Karena seluruhnya hanya pinjaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hidup kita pun tidak mungkin selamanya, karena kita berstatus dhaif, tamu. Kita sering melihat tulisan di pintu-pintu rumah tercatat 1 kali 24 jam tamu wajib lapor. Artinya berarti status tamu tidak lebih dari 1 kali 24 jam. Maka Ibrahim bin Adham, seorang ulama dari Afghanistan, beliau pernah menyebutkan kesempatan manusia yang diberikan oleh Allah tak lebih daripada hanya 1 hari 1 malam. Karena kemarin waktu yang berlalu kita tidak mungkin kembali, dan hari esok masih misteri dan masih rahasia Allah. Tak ada satupun manusia yang bisa memastikan esok masih hidup, esok masih hebat, esok masih bernafas, esok masih menjadi pejabat, esok masih menjadi penguasa, esok lusa. Tak ada satupun manusia yang bisa memastikan itu semua. Maka jangan sia-siakan hari ini yang diberikan waktu oleh Allah kepada kita. Yang kedua, pesan Rasulullah SAW dari hadis ini, setelah dijadikan status kita sebagai tamu, dan artinya kita kalau tamu tidak memiliki apa-apa dan tidak memiliki tempat tinggal, karena statusnya pun seorang tamu,
maka karena kalian tidak memiliki apa-apa, kata Rasulullah. Yang kedua, wattakhidul masajida buyutan. Ketika status kalian itu tamu, maka jadikanlah masjid-masjid itu sebagai rumah. Saya hanya ingin mengingatkan kepada kita, jika ke depan terdapat prediksi-prediksi penyakit, wabah apapun, maka saya ingin menyampaikan berdasarkan hadis Rasulullah ini, jangan coba-coba tinggalkan masjid. Karena sesungguhnya hanya satu-satunya tempat yang dimuliakan dan dijaga oleh Allah, baik secara fisik maupun secara ruhaniah, masjidlah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan terbalik. Justru ketika musibah datang, malah masjid ditinggalkan. Bahkan kalau ada orang sengaja melarang tempat ibadah untuk dilakukan beribadah, tidak boleh melakukan ibadah di dalam masjid, maka saya ingatkan Anda, siapapun yang menutup tempat ibadah diancam oleh Al-Quran. Al-Quran yang mengancam, yaitu surah Al-Baqarah ayat 114. Wa man adlamu mimman mana'a masajidallah ayyudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Dua perkara yang akan diberikan kepada orang yang sengaja menutup tempat beribadah, tidak boleh dipergunakan untuk ibadah. Maka yang pertama, di dunianya hidupnya tak pernah mendapatkan ketenangan, dan kelak di yaumil akhir akan mendapatkan siksa yang amat pedih. Silakan cek Al-Quran surah kedua ayat 114. Yang ketiga, setelah kita diingatkan untuk menjadikan masjid-masjid ini sebagai rumah tempat berlindung, maka yang ketiga, wa awwidu qulubakumur riqah bi iksarit dzikri ilallah. Yang ketiga, pesan Rasulullah, maka lembutkanlah hati kalian dengan banyak berzikir menyebut nama Allah. Ma'asyiral hadirin, zikir terdiri dari 3 hal. Kata Imam Nawawi dalam tafsir Munir ketika mentafsirkan surah Al-Baqarah ayat 152, maka zikir yang paling utama adalah sholat 5 waktu dan dilakukan secara berjamaah. Kenapa? Karena sholat adalah merupakan zikir merangkum 3 hal. Zikir bisa dilakukan dengan zikrun bil qalbi, zikir bisa dengan hati. Yang kedua, zikrun bil lisan, zikir boleh dan bisa dilakukan dengan ucapan atau lisan. Yang ketiga, zikrun bil jawari, zikir dengan anggota tubuh. Maka kata Imam Nawawi, fas-sholatu mustamilatun ala dzalik, maka sesungguhnya sholat mencakup zikir 3-tiganya, yakni zikir bil qalbi, niat dan kekhusyuan, zikrun bil lisan, membaca rukun-rukun sholat qiraah seperti baca surah Al-Fatihah, takbiratul ihram, membaca tasbih dan lain sebagainya. Maka yang ketiga, zikrun bil jawari, zikir dengan anggota tubuh. Sholat bisa melakukannya karena pada saat sholat ada zikir dengan anggota tubuh, yaitu pada saat ruku, sujud, i'tidal, tumakninah dan berdiri. Maka kata Imam Nawawi, tak ada satupun ibadah zikir yang lebih hebat dibandingkan dengan sholat 5 waktu. Menyambung dengan hadis Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas, bahwa ketika Rasulullah ditanya ayyul a'mal ahabbu ilallah, Rasul pernah ditanya, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Bukan hanya sekedar utama, tapi dicintai. Apa itu? Jawaban Rasulullah, as-salatu fi awwali waqtiha, salat 5 waktu di awal waktu serta berjamaah. Istidlal para ulama dari surah Al-Baqarah ayat 43, maka sebenarnya sholat itu lebih banyak dianjurkan berjamaah, dan bagi laki-laki berjamaah di rumah, bukan di rumah tapi di masjid. Berjamaah bagi laki-laki adalah di masjid, dan para ulama beristidlal menyebutkan bahwa sholat berjamaah itu sunnah muakkadah, bahkan cenderung kepada wajib. Al-Baqarah ayat 43, warka'u ma'ar raki'in. Ma'asyiral hadirin sedang salat Jumat rahimakumullah wa iyyakum. Yang keempat, pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita yang masih hidup,
yaitu wa aktsirut tafakur wal buka, kata Rasulullah. Di dunia ini kita diperintah oleh Allah banyak tafakur dan banyak menangis. Banyak tafakur, memikirkan apa yang sudah kita lakukan. Bila kita mendapatkan teguran dari Allah, bila negeri ini hari ini banyak musibah, yang ditegur bukan orang lain. Tafakur, berfikirlah apa dosa saya yang pernah saya lakukan sehingga Allah murka terhadap bangsa ini. Mungkin saja ketika kita dulu memilih pemimpin tidak peduli dengan Al-Quran, tidak peduli dengan anjuran Rasulullah, hanya sekedar kemewahan saja yang kita kejar hidup di dunia sementara, dan kita harus lebih banyak tafakur, memikirkan tentang kesalahan apa dan dosa apa yang banyak kita lakukan dalam kehidupan dunia. Yang kelima, anjuran Rasulullah SAW, wala takhtalif bikumul ahwa tabnuna ma la taskununa wa tajma'una ma la ta'kuluna wa tu'amminuna ma la tudrakun. Rasulullah SAW telah mengingatkan 4 hal. Yang kelima, tak kalah pentingnya, kata Rasulullah, wala takhtalif bikumul ahwa, janganlah kalian tertipu oleh hawa nafsu. Karena hawa nafsu dalam hadis ini menganjurkan dan mendorong kita 3 hal, melakukan 3 hal. Yang pertama, tabnuna ma la taskunun. Kata Rasulullah, jangan kalian tertipu oleh hawa nafsu, karena hawa nafsu selalu mendorong manusia membangun rumah megah tapi tak ditempati selamanya. Mari kita sama-sama pertanyakan dan sama-sama kita lihat. Orang membangun rumah ratusan juta bahkan miliaran, pertanyaannya apakah dia tempati selamanya? Jangankan sudah mati, masih hidup pun rumah megah itu tak pernah ditempatinya. Bahkan tidak semua tempat dia tempati. Lalu apa yang kita banggakan? Lebih baik bangunlah masa depan kita, bangunlah masjid, bangunlah rumah-rumah Al-Quran, bangunlah pesantren-pesantren, bangunlah orang-orang yang tidak mampu, berikanlah bantuan kepada mereka, karena sesungguhnya itulah bekal kita yang hakiki. Rumah gedung, rumah hebat, rumah mewah, Anda mati, Anda tinggalkan. Apalagi kita sudah mati, masih hidup pun tak ada rumah yang ditempati selamanya. Tabnuna ma la taskunun, kata Rasulullah. Hawa nafsu sajalah yang mendorong kita membangun rumah agar terlihat megah, padahal orang lain yang bisa melihat itu kita yang mengeluarkan biaya. Sampai kadang-kadang orang saking pengennya terlihat megah, hutang sana hutang sini, sehingga pada akhirnya di ujung kehidupannya terlilit dengan hutang dan tak terbayar semua hutangnya. Lalu kemudian apa yang kita banggakan dari bangunan megah tersebut? Yang kedua, hawa nafsu selalu mendorong wa tajma'una ma la ta'kulun, kata Rasulullah. Bahwa hawa nafsu selalu mendorong kita mengumpulkan apa saja, kumpulkan uang, kumpulkan emas permata, kumpulkan apa saja, tapi kalian tak mungkin memakan keseluruhannya. Harta yang kau kumpulkan, harta yang kau kejar, bahkan dengan cara yang tidak halal sekalipun, silahkan saja, tapi apa yang kau nikmati sebatas kemampuan dan ukuran kita. Berapa ratus miliar uangmu di bank, berapa hektarkah tempatmu, tapi pertanyakan, berapa yang kau nikmati? Watajma'una ma la ta'kulun. Hawa nafsu selalu mendorong manusia mengumpulkan apa saja, tapi ternyata yang dikonsumsi sebatas isi perutnya saja, tak berlebih dari itu. Bahkan ketika berlebih, maka akan menjadi penyakit yang Allah datangkan asbabnya dari barang yang kita cari, lalu kita konsumsi dengan berlebih. Yang terakhir, yang ketiga, hawa nafsu selalu mendorong manusia wa tu'ammiruna ma la tudrakun. Manusia selalu berangan-angan dan mengejar cita-citanya, padahal yang dicita-citakan terbatas dengan kemampuan, dan bahkan apa yang dicita-citakan tak mungkin tercapai. Bukan tidak boleh bercita-cita, bukan tidak boleh mengejar segala sesuatu impian, akan tetapi batasan, dan batasilah itu semua, karena sesungguhnya
di balik rencana kita, tentu rencana Allah lah akan yang didapatkan oleh manusia manapun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.